Halo sahabat, selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah inspiratif yang menggugah jiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan ke sebuah desa yang damai, yang dipenuhi dengan dinamika kehidupan yang penuh warna. Di tengah keindahan alamnya, terdapat sosok guru bijak bernama Teddy, yang menjadi tempat bersandar bagi penduduk yang sedang dilanda kesulitan. Kisah ini akan mengajak Anda menyaksikan perjalanan seorang pemuda bernama Lando, yang merasa tertekan oleh beban hidupnya. Namun, melalui kebijaksanaan guru Teddy, Lando dan warga desa lainnya akan menemukan pelajaran berharga tentang hidup, perbandingan, dan rasa syukur. Jadi, siapkan diri Anda untuk terinspirasi, dan mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang tinggi, kehidupan mengalir dengan tenang, seolah waktu berhenti untuk memberi ruang bagi setiap jiwa yang tinggal di sana. Suasana desa ini dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Pagi hari dimulai dengan suara burung berkicau, menyambut sinar mentari yang perlahan terbit dari balik pegunungan. Anak-anak berlarian di jalanan, sementara para petani mempersiapkan alat-alat mereka untuk bekerja di ladang. Namun, di balik keindahan alam dan tawar yang anak-anak, terdapat juga riak-riak kehidupan yang penuh dinamika, menandakan bahwa tidak semua cerita di desa ini berakhir bahagia. Di tengah desa yang damai ini, terdapat sosok yang dihormati oleh semua penduduk, Guru Teddy. Dengan janggut putihnya yang rapi dan mata yang penuh kebijaksanaan, Guru Teddy bukan hanya sekadar seorang pendidik, ia adalah cahaya bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan ketidakpastian. Setiap kali ia berjalan di sekitar desa, orang-orang akan menyapa dengan rasa hormat, menyadari bahwa di balik senyumnya tersimpan banyak pelajaran berharga. Ia mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatasi tantangan yang dihadapi. Banyak warga desa sering datang kepada Guru Teddy, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui mereka, terutama saat mereka merasa hidupnya tidak adil dibandingkan dengan orang lain. Seperti Lando, seorang pemuda dengan impian besar, tetapi terjebak dalam perasaan iri dan kecewa. Ia adalah salah satu yang sering duduk di bawah pohon beringin tua, mengamati orang-orang di sekelilingnya, dan mempertanyakan mengapa nasibnya terasa lebih berat. Rasa penasaran Lando dan warga lainnya menciptakan sebuah panggilan batin, dorongan untuk mencari makna di balik setiap beban hidup yang mereka pikul. Kehidupan di desa ini adalah cerminan dari kompleksitas emosi manusia. Di satu sisi, terdapat kegembiraan dan kedamaian, tetapi di sisi lain, ada kesedihan dan ketidakpuasan yang mengintai. Guru Teddy menjadi jembatan antara dua dunia ini, mengajak setiap orang untuk merenungkan perjalanan mereka. Dalam setiap pertemuan, ia selalu mendorong warganya untuk melihat lebih dalam, menggali inti dari setiap masalah yang dihadapi. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan, terdapat pelajaran berharga yang dapat membentuk karakter dan kebijaksanaan seseorang. Dengan latar belakang desa yang damai dan sosok guru yang penuh inspirasi, kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup masing-masing. Siapakah kita di tengah perjalanan ini? Dan bagaimana kita dapat belajar untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kisah tentang Guru Teddy dan Lando pun dimulai, mengajak kita untuk menyelami lebih dalam makna kehidupan yang terkadang tersembunyi di balik beban yang kita pikul. Dalam damainya kehidupan desa, di balik senyum dan sapaan hangat, tersembunyi cerita-cerita yang jarang diungkapkan. Banyak warga merasakan beban yang tak terkatakan, terutama Lando, pemuda yang senantiasa berada di ambang kegundahan. Dalam pandangannya, dunia tampak berbeda. Ia melihat orang lain melangkah dengan ringan, seolah hidup memberikan mereka jalan yang mulus, sementara ia terjebak dalam labirin tantangan yang seolah tak ada ujungnya. Di balik wajah ceria, ada ketidakpuasan yang terus membara. Suatu sore, saat mentari mulai merunduk di balik bukit, Lando memutuskan untuk mengunjungi Guru Teddy. Dalam perjalanan menuju rumah sang guru, ia merasakan jantungnya berdebar. Ketika tiba, ia menemukan Teddy duduk tenang di beranda, memandang ke arah langit yang dihiasi warna-warni senja.
Melihat sosoknya yang penuh ketenangan, Lando merasa sedikit terhibur, tetapi rasa gelisahnya segera kembali. Dengan penuh keraguan, ia mulai meluapkan isi hatinya. "Guru," katanya dengan suara bergetar, "mengapa hidupku terasa begitu berat? Setiap hari aku berusaha, tetapi seolah semua usaha itu sia-sia. Aku melihat teman-temanku, mereka seolah tidak memiliki beban seperti yang kuhadapi. Kenapa aku harus menanggung semua ini?" Suara Lando menggema dalam keheningan, dan kata-katanya menggambarkan kebingungan yang dialaminya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak adil, di mana keberuntungan tampak memihak pada orang lain. Dalam benaknya, perbandingan hidup menjadi sebuah mata rantai yang mengikatnya, menghalangi pandangannya untuk melihat keindahan yang ada di sekelilingnya. Rasa iri yang menggerogoti jiwanya seakan menutupi kebahagiaan yang seharusnya dapat ia rasakan. Guru Teddy, dengan sabar mendengarkan, memberikan perhatian penuh kepada Lando. Ia tahu betul bahwa perasaan tidak puas ini adalah hal yang umum dialami oleh banyak orang. "Lando," ujarnya lembut, "apa yang kamu lihat adalah permukaan dari kehidupan mereka. Tidak ada satu pun yang tidak memiliki beban. Hanya saja, cara mereka membawanya mungkin berbeda. Mari kita lihat lebih dalam." Dengan tatapan penuh perhatian, Teddy membimbing Lando untuk merenungkan lebih jauh tentang kehidupannya dan hidup orang lain. Cobalah untuk merasakan empati, melihat apa yang ada di balik senyuman dan tawa mereka. Setiap orang memiliki cerita, dan setiap cerita membawa beban yang berbeda. Mungkin kamu merasa terpuruk, tetapi kamu juga memiliki kekuatan yang tidak kamu sadari. Lando mengangguk, tetapi pikirannya masih dipenuhi dengan keraguan. Ia merasa terbagi antara harapan dan keputusasaan, terjebak dalam perasaan, seolah tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Ia bertanya pada diri sendiri, "Bagaimana mungkin aku dapat melihat hidup ini dengan cara yang berbeda? Bagaimana bisa aku menghargai perjalanan ini saat semua yang kulihat hanya kesulitan?" Dengan semangat yang menyala, Guru Teddy melanjutkan, "Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran berharga. Dalam setiap kesulitan, ada potensi untuk tumbuh dan belajar. Jangan biarkan perbandingan merampas kebahagiaanmu. Fokuslah pada jalanmu sendiri, temukan kekuatan dalam dirimu, dan jangan ragu untuk mengakui betapa berharganya setiap langkah yang kamu ambil." Kata-kata Teddy menembus dinding ketidakpastian yang melingkupi Lando. Untuk pertama kalinya, ia merasakan secercah harapan menyinari hatinya. Mungkin jalan hidupnya tidak seburuk yang ia bayangkan. Mungkin ada cara untuk memahami dan menghargai perjuangannya. Dalam ketidakpastian, ia mulai merasakan keinginan untuk menjelajahi lebih dalam tentang diri dan kehidupan di sekitarnya. Saat senja perlahan menghilang dan malam mulai merayap, Lando meninggalkan rumah Guru Teddy dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan dalam setiap langkahnya, ia berjanji untuk mencari makna dari setiap pengalaman yang akan datang, meninggalkan rasa iri di belakang dan menggantinya dengan rasa syukur yang tulus. Disinilah, benih kebijaksanaan mulai tumbuh, menyadarkan Lando bahwa perjalanan hidupnya adalah miliknya sendiri, unik dan berharga, layak untuk dijalani dengan penuh pengertian. Hari-hari berlalu, dan saatnya tiba untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup warga desa. Guru Teddy, dengan kebijaksanaan yang mendalam, merasakan perlu untuk mengajak penduduk berintrospeksi, memahami bahwa perbandingan yang selama ini mereka lakukan hanya menambah beban pikiran. Dengan niat tulus, ia mengundang semua warga untuk berkumpul di lapangan desa pada sore hari, dengan satu syarat sederhana: mereka harus membawa karung berisi beban terberat yang mereka anggap sebagai masalah hidup. Ketika sore tiba, suasana di lapangan desa dipenuhi dengan rasa penasaran dan sedikit kegugupan. Warga datang satu persatu, dengan karung-karung yang bervariasi, beberapa tampak berat dan besar, sementara yang lain kecil namun tampak padat. Di tengah keramaian, Lando berdiri dengan karungnya, merasa sedikit ragu dan bimbang. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini benar-benar bisa membantu? Setelah semua warga berkumpul, Guru Teddy berdiri di tengah lapangan
memandang wajah-wajah yang penuh harapan dan rasa ingin tahu. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia mulai berbicara. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, membawa beban hidup yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti, setiap orang di sini memiliki cerita yang tidak diketahui oleh orang lain. Hari ini, kita akan belajar untuk melihat beban tersebut dengan cara baru. Ia meminta setiap orang untuk meletakkan karung mereka di tengah lapangan, menciptakan lingkaran dari beban yang terbuat dari berbagai kisah kehidupan. Saat karung-karung itu diletakkan, suasana menjadi hening. Warga saling memandang, mulai merasakan ketegangan di udara. Disinilah Guru Teddy mengajak mereka untuk menyadari betapa beragamnya beban yang mereka bawa. Sekarang, saya ingin kalian melihat karung-karung ini, lanjut Teddy. Setiap karung mewakili kesulitan, tantangan, dan perjuangan masing-masing. Apa yang kalian lihat di sini adalah gambaran dari kehidupan yang sebenarnya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk memahami bahwa apa yang terlihat tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dengan penuh ketegangan, warga mulai mendekati karung-karung itu. Mereka saling bertanya, berusaha memahami apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Ada karung yang berat penuh dengan batu, mewakili kesulitan ekonomi seorang petani. Ada pula yang berisi sekumpulan kertas dan dokumen, simbol dari perjuangan seorang janda yang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Setiap karung menceritakan kisahnya sendiri, dan semakin banyak mereka melihat, semakin mereka menyadari bahwa setiap orang di desa ini menyimpan beban yang tidak terlihat oleh mata. Lando merasa hatinya bergetar saat melihat karung-karung itu. Dia teringat keluhan dan rasa iri yang selama ini menggerogoti dirinya. Dengan perlahan, ia mulai mengerti bahwa setiap orang memiliki luka dan perjuangan yang tidak terlihat. Guru Teddy melihat perubahan dalam diri Lando dan berkata, "Lando, lihatlah apa yang kamu temui. Beban yang kamu anggap paling berat mungkin sebenarnya tidak seberat yang kamu bayangkan. Setiap orang di sini memiliki masalahnya sendiri." Kemudian, Teddy melanjutkan, "Sekarang, saya ingin memberi kalian kesempatan untuk menukar beban. Jika ada di antara kalian yang merasa ingin mencoba beban orang lain, silakan. Tetapi ingat, tidak ada yang tahu seberapa berat beban seseorang hingga mereka mencobanya sendiri." Awalnya, beberapa warga merasa ragu. Namun, saat mereka berkeliling, melihat dan merasakan karung-karung lain, ketakutan mulai menghilang. Mereka teringat bahwa rasa berat yang mereka rasakan seringkali muncul dari perbandingan yang tidak adil. Di tengah kerumunan, Lando akhirnya mengambil keputusan. Dengan langkah mantap, ia mendekati salah satu karung besar yang penuh batu, mewakili kesulitan yang dialami seorang tetangga. Saat ia mengangkat karung itu, rasa beratnya menekan tubuhnya, tetapi di saat bersamaan, hatinya mulai melepaskan beban emosional yang selama ini membelenggunya. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah mengangkat semua keraguan dan keluhan yang pernah mengganggunya. Dalam momen itu, Lando menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang di desanya juga berjuang dengan cara mereka sendiri. Sore itu, di lapangan desa yang sederhana, kebangkitan kesadaran terjadi. Warga mulai berbagi cerita, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Mereka menemukan kenyamanan dalam mengetahui bahwa tidak ada kehidupan yang tanpa tantangan, dan beban yang mereka bawa adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih kuat dan bijak. Dengan pelajaran yang mendalam ini, warga desa meninggalkan lapangan dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Mereka telah belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh di antara mereka, bahwa setiap beban adalah pelajaran, dan dalam perjalanan ini, kebersamaan menjadi kekuatan yang tak ternilai. Sore itu di lapangan desa, setelah semua warga berkeliling dan melihat berbagai karung yang mewakili beban hidup satu sama lain, suasana mulai berubah. Rasa penasaran yang semula mendominasi kini berganti dengan refleksi mendalam. Semua orang merasa terhubung dalam pengalaman baru ini, dan di sana, di tengah beban-beban yang terhampar, terbitlah kesadaran yang tak terduga. Guru Teddy,
dengan bijaksana, mengamati perubahan dalam diri setiap warga. Ia tahu, saatnya untuk mengajak mereka lebih dalam eksperimen ini. "Saudaraku," panggilnya. Suaranya tenang namun tegas. "Hari ini, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin akan membawa kita lebih dekat dengan pemahaman tentang diri kita sendiri dan orang lain. Mari kita berbagi beban." Sebagian besar warga awalnya terdiam, memikirkan perkataan Teddy. Beberapa di antara mereka saling berpandangan, masih ragu dengan langkah selanjutnya. Namun, rasa ingin tahu yang menggebu mulai mengalahkan keraguan. Guru Teddy melanjutkan, "Beban-beban ini, seperti yang kalian lihat, tidak hanya tentang barang yang kalian angkat. Mereka adalah simbol dari kesulitan yang kalian hadapi. Sekarang, saya ingin memberikan kesempatan untuk memilih karung orang lain jika kalian mau." Lando, yang baru saja merasakan beban yang tampaknya lebih berat dari miliknya, mulai memperhatikan karung-karung di sekelilingnya. Dengan tekad yang baru, ia menyusuri barisan karung. Saat ia melihat karung seorang petani yang berisi jerami dan lumpur, hatinya bergetar. Dia tahu bahwa petani itu bekerja keras setiap hari, tetapi seberapa beratkah beban yang harus dia tanggung? Seiring dengan pengamatan yang dilakukan Lando dan warga lainnya, suasana menjadi semakin menghangat. Mereka mulai mendiskusikan isi karung-karung tersebut, saling berbagi cerita, dan merasakan kedalaman pengalaman masing-masing. Seorang janda yang dikenal pendiam, misalnya, membagikan kisahnya tentang kesedihan dan kehilangan, sementara seorang pemuda lain menceritakan tentang beban harapan yang terlalu tinggi dari keluarganya. "Aku tidak pernah tahu bahwa kamu mengalami itu," ucap Lando tulus, menyadari betapa dangkalnya penilaiannya selama ini. "Aku merasa sangat egois, karena hanya memikirkan diriku sendiri." Ini adalah momen di mana kesadaran kolektif mulai berfungsi, dan beban-beban yang ada tidak lagi tampak sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran berharga yang membentuk karakter setiap individu. Saat waktu berlalu, beberapa warga mulai mencoba menukar karung mereka. Beberapa mengambil karung yang lebih besar, berpikir bahwa jika mereka bisa mengangkat beban orang lain, mungkin mereka bisa lebih kuat. Namun, ketika mereka mencoba mengangkatnya, wajah mereka berubah. Beban itu terasa lebih berat dari yang mereka bayangkan. Ada yang terjatuh, sementara yang lain tampak kelelahan. "Lihatlah," teriak Teddy, memberikan semangat kepada mereka. Ini adalah kesempatan untuk merasakan beban yang orang lain pikul. Kita tidak bisa menilai kekuatan orang lain hanya dengan melihat dari luar. Setiap beban adalah bagian dari perjalanan mereka. Dalam momen ini, Lando menyaksikan salah satu warga yang mengangkat karung kecil namun tampak padat. Saat karung itu dibuka, semua orang terkejut melihat isinya, selembar surat yang menunjukkan perjuangan emosional yang mendalam. "Aku merasa tidak layak," kata pemuda itu. Suaranya bergetar. "Karung ini berisi semua rasa tidak percaya diriku, semua ketakutan akan masa depan." Kata-kata itu menggugah semua orang di sana. Mereka menyadari bahwa apa yang tampak sebagai beban fisik seringkali hanya merupakan simbol dari beban emosional yang lebih dalam. Teddy tersenyum, merasa bangga melihat bagaimana warga desa mulai mengerti satu sama lain dengan cara yang baru dan lebih mendalam. Ingatlah, setiap orang berjuang dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa hanya melihat dari luar. Cobalah memahami, dan dengan demikian, kita akan lebih kuat. Akhirnya, saat matahari mulai terbenam, semua warga memilih kembali karung-karung mereka dengan lebih bijaksana. Mereka kini lebih menghargai beban masing-masing, tidak lagi merasa iri atau cemas, tetapi merasakan rasa syukur yang mendalam. Kesadaran baru ini memberikan mereka kekuatan untuk tidak hanya menanggung beban mereka, tetapi juga membantu satu sama lain dalam perjalanan mereka. Lando, dengan pandangan baru tentang hidup, menyadari bahwa beban yang dia angkat tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Ia kini mengerti bahwa dalam kebersamaan, mereka bisa saling mendukung. Pesan yang diutarakan guru Teddy terngiang di telinganya. Setiap orang punya beban. Ketika kita melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, itu karena kita belum benar-benar tahu beban yang mereka pikul. Dan dengan pelajaran berharga ini, mereka semua pulang dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih terbuka.
siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Malam itu, setelah semua warga kembali ke rumah mereka, suasana desa terasa berbeda. Langit yang gelap dipenuhi bintang-bintang berkilauan, seolah menari merayakan transformasi yang baru saja terjadi. Di tengah lapangan yang sekarang sepi, hanya ada Guru Teddy yang berdiri merenung, memandang karung-karung yang tergeletak di sana. Ia merasa bangga melihat warga desa yang telah mengubah cara mereka melihat kehidupan dan sesama. Ketika malam semakin larut, Teddy mengumpulkan beberapa warga yang masih ingin berbincang. Mereka duduk melingkar di bawah sinar rembulan. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Teddy memulai, "Saudaraku, malam ini kita telah belajar bahwa beban hidup tidak selalu seperti yang tampak di permukaan. Kita semua membawa cerita dan perjuangan kita masing-masing, dan seringkali kita merasa sendirian dalam kesedihan kita." Dalam keheningan malam, beberapa warga mulai berbagi pengalaman mereka, mengungkapkan rasa syukur mereka atas pelajaran yang baru dipelajari. Lando, yang kini tampak lebih tenang dan bijaksana, berdiri untuk berbicara. "Aku tidak pernah menyangka bahwa orang lain juga memiliki beban yang begitu berat. Hari ini, aku belajar bahwa kita tidak sendirian. Kita harus saling mendukung dan menghargai perjuangan satu sama lain." Teddy mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Lando. "Benar, Lando. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Alih-alih melihat hidup sebagai perlombaan, kita seharusnya melihatnya sebagai perjalanan bersama. Setiap langkah kita, setiap beban yang kita angkat, adalah bagian dari perjalanan itu." Satu persatu, warga desa mulai menyampaikan kata-kata terima kasih kepada Teddy. Mereka menyadari betapa berharganya pelajaran yang mereka terima. Seorang ibu mengungkapkan, "Aku merasa lebih berharga setelah mendengar kisah-kisah orang lain. Hidup ini tidak hanya tentang aku, tetapi tentang kita semua. Kita harus saling membantu." Teddy tersenyum mendengar kata-kata itu, dan ia tahu bahwa transformasi ini bukan hanya miliknya. Ini adalah hasil dari kebersamaan, dari saling memahami dan mendukung. "Ingatlah," kata Teddy, "hidup akan lebih bermakna ketika kita bisa berbagi, bukan hanya dengan harta, tetapi dengan hati kita. Ketika kita mendengarkan dan merasakan kesedihan dan kebahagiaan orang lain, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri." Seiring malam semakin larut, perbincangan di antara mereka menjadi semakin mendalam. Mereka berbicara tentang harapan, impian, dan bagaimana cara untuk tetap saling mendukung satu sama lain. Dalam diskusi itu, muncul sebuah kesepakatan untuk membentuk kelompok kecil yang akan bertemu secara rutin. Mereka ingin menciptakan komunitas yang saling mendukung, tempat di mana mereka bisa berbagi beban dan kebahagiaan. Teddy menambahkan, "Setiap kali kalian merasa terbebani, ingatlah bahwa kalian memiliki teman-teman di sini. Jangan ragu untuk berbagi, karena kita tidak hanya mengangkat beban kita sendiri, tetapi juga beban orang lain." Ketika pertemuan berakhir, masing-masing warga pulang dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka membawa pulang lebih dari sekadar pelajaran. Mereka membawa pulang harapan, kebersamaan, dan komitmen untuk saling mendukung. Sambil berjalan pulang, Lando merenungkan kata-kata Guru Teddy. Ia merasa terinspirasi untuk melakukan lebih, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Hari-hari berikutnya, desa tersebut dipenuhi dengan suasana baru. Warga saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari, mengajak satu sama lain untuk berbagi cerita, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kali seseorang merasa terbebani, mereka tahu ada tempat untuk berbagi, dan itu membuat hidup mereka terasa lebih ringan. Sebagai penutup, Guru Teddy menulis sebuah kutipan yang diukir di sebuah batu di tengah desa. Kutipan itu berbunyi, "Setiap orang punya beban. Ketika kita melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, itu karena kita belum benar-benar tahu beban yang mereka pikul." Pesan ini mengingatkan mereka akan pelajaran yang telah mereka pelajari dan kekuatan yang ditemukan dalam kebersamaan. Dengan cara ini, kehidupan di desa tidak hanya menjadi lebih harmonis, tetapi juga menjadi lebih berarti. Setiap individu kini memahami bahwa meskipun beban hidup itu berat, bersama-sama mereka bisa menghadapinya. Dengan saling mendukung,
mereka menemukan kekuatan untuk terus melangkah maju, menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan harapan baru. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.